dengan kajian ilmu tasawuf ya. Kalau di silabus yang lama sebenarnya itu diganti menjadi ini ya, menjadi ya satu rumpun dengan teologi, kalam, dan tasawuf ya. Biasanya satu dipadankan. Tapi sebentar nanti kita lihat ya kalau bisa kita uraikan juga. Baik, sebelum kita persilahkan kepada pemakalah, kita absen terlebih dahulu. Jelita Arsy Nuraini. Hadiro Bapak. Jihan Sakhoyat Nimasari. Hadiro Bapak. Kaisa Lutfiyah. Kamilah. Hadiro Bapak. Karima Nisa Solihah. Hadiro Bapak. Kaisa hadir Pak, tadi keluar Zoom. Siapa? Kaisa Lutfia. Terima kasih Pak. Karima Nisa tadi hadir ya? Hadir Pak. Khadijah. Khairun Nisa. Bapak Hadijah hadiro Bapak. Khairun Nisa Nazifah. Luar Pak. Konita Maulidiyah. Hadiro Bapak. Kurnia Non Fitriani. Hadiro Bapak. Latifah Zahrani. Bapak. Luklukil Maknun. Hadiro Pak. Maharani Puspa Suci. Hadiro Pak. Masyrifah. Hadir Pak. Mawaddah. Mawaddah. Mailina Nasution. Cuti Pak. Miftah Fetnisia Tamara. Hadir Pak. Minhatul Maula. Mia Salsabila. Hadiro Bapak. Munirah. Hadiro Bapak. Bapak Minhatul, ini Pak, sinyalnya katanya buruk lagi di kampung Pak. Oh iya. Dia Tidak hadir Pak. ya? Hadir Pak dia. Orangnya mana? Masih connecting HP-nya Pak. Ini Oh iya. ngirim ke saya. Iya. Munirah hadir ya? Hadir Pak. Mutia Salma Habibah. Ada Pak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Hadir Pak. Nadia Almas Farhana. Hadir Pak. Nadia Tasya Muharrimah Saputra. Hadir Pak. Nadira. Keluar Pak Nadira. Nadra. Hadir Pak. Ada Nafa Awalia Zulfahneza. Nadia Nurul Islamiyah. Hadir Pak. Najiatul Fadilah. Hadir Pak. Nashwa Amelia. Hadir Pak. Nelly Nur Humairah. Hadir Pak. Nelvi Rahmita. Hadir Pak. Neng Astri Sofianti. Hadir Pak. Neng Zainid Khairunisa. Hadir Pak. Nestia Fitri Nasrul. Hadir Pak.
Nikmatul walidaini yaitu loli. Hadiro Pak. Novi muflihatuz zahra. Hadiro Pak. Novia alifatul fauziyah. Hadiro Pak. Nun Anisa. Pak. Hadir ya. Hadir Pak. Bapak Mawadah katanya hadir, Pak. Dia tapi nggak Yang bisa mana? audionya Mawadah. Ini ada Yang di mau ada. Mawadah. Dia udah nyaut hadir tadi kata, cuman nggak ada audionya, nggak kedengeran. Mau ada yang mana? Warasan. Coba resen hadir, Mawadah. Pakai HP mamahnya katanya. Aduh, Mawadah resen, Pak. Ada orangnya. Mbak, tulis hadir di kolom chat. Tulis hadir Mawadah di kolom chat. Hadir Pak, tuh ada Pak chatnya. Baik. Pada kesempatan ini ada Mas Syarifah. Iya Pak. Minhatul Maula. Tadi Minhatu yang connecting itu Pak. Iya Pak, belum bisa masuk katanya. Keluar lagi. Nadra. Hadir Bapak. Iya. Baik. Silahkan dipresentasikan. Kita beri waktu berapa menit untuk memaparkan makalahnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Kajian Ilmu Tasawuf yang beranggotakan saya, Nadra, kemudian ada teman saya, Mas Syarifah, dan juga Minhatul Maula. Baik, pembahasan pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Pertama yaitu pengertian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf berasal dari bahasa Arab, yakni tasawwafa yatasawwafu, tasawuf, mengandung makna berbulu banyak, yakni menjadi seorang sufi memiliki ciri khas yang dengan pakaiannya yang terbuat dari bulu domba. Walaupun pada praktiknya tidak semua ahli sufi pakaiannya menggunakan bulu domba tersebut atau wool. Tasawuf menurut Syekh Ahmad Ibnu Athaillah terdiri dari beberapa pengertian. Yang pertama yaitu ada sufah, segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisihkan dirinya di serambi Masjid Nabawi. Karena di serambi itu para sahabat selalu duduk bersama-sama Rasulullah untuk mendengarkan fatwa-fatwa beliau. Yang kedua yaitu berasal dari kata suf yang berarti bulu domba, sebab orang yang memasuki tasawuf itu memakai baju dari bulu domba dan tidak senang memakai pakaian yang indah-indah. Selanjutnya yaitu berasal dari kata sufatus sufa yang artinya bulu yang terlembut
dengan dimaksud bahwa orang sufi itu orang sufi itu bersifat lembut-lembut. Selanjutnya berasal dari kata sofa, yaitu suci, bersih, lawan dari kotor. Karena orang-orang yang mengamalkan tasawuf itu selalu suci, bersih, lahir dan batin, dan juga selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kotor. Kemudian menurut istilah, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan bahwa tasawuf adalah ilmu yang menerangkan tentang keadaan-keadaan jiwa yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa. Cara membersihkannya yaitu dengan mengisi sifat-sifat terpuji, cara melakukan suluk, jalan menuju Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah menuju perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu jadi definisi ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu tentang membersihkan hati dari hal-hal yang buruk yang dapat merusak hati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dan menjalankan perintah serta melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua yaitu ada karakteristik tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang memuat cara tingkah laku atau amalan-amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagiannya sebagai berikut. Pertama yaitu ada 3 pembagian tasawuf. Pertama ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah suatu ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental, pendisiplinan tingkah laku secara ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Yang kedua yaitu ada tasawuf ijmali. Di samping perbaikan akhlak, tasawuf juga menekankan ajaran-ajaran jalan mistik menuju yang ilahi. Tasawuf ini disebut dengan tasawuf amali. Amali artinya adalah bentuk-bentuk perbuatan, yaitu sejenis tingkah laku dan dalam menempuh perjalanan spiritual yang sering disebut dengan thariqah, yaitu tarekat atau perjalanan spiritual. Yang ketiga ada tasawuf falsafi, yaitu adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi falsafi yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Walau demikian, tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauk. Selain itu, tasawuf ini tidak pula dapat dikategorikan pada tasawuf murni karena diungkapkan dengan bahasa filsafat. Selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan tasawuf. Sejarah perkembangan tasawuf ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode masa Rasulullah SAW. Nah, tasawuf pada masa Rasulullah ini sifatnya umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa terkecuali. Bahkan kehidupan Rasulullah sebelum menjadi Rasul telah dijadikan teladan utama. Sebab beliau yang memberi dasar pertama tentang tasawuf yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya yaitu adalah setiap bulan Ramadan, Nabi selalu melakukan tahanus dan khalwah di Gua Hiro untuk mendapatkan hidayah serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hatinya menjadi bersih, hati dan jiwanya menjadi bersih dan juga terjaga. Pada periode ini, yaitu berupa amaliyah-amaliyah atau amalan keruhanian yang dilakukan oleh Nabi dalam hidupnya. Yang seperti tadi yaitu ada tahanus, khalwah, perilaku zuhud, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian pada periode kedua yaitu adalah pada masa sahabat, kehidupan dan ucapan para sahabat juga merupakan sumber aktivitas kesufian, tempat menimba ilmu para sufi. Dalam hidup bertasawuf, para sahabat telah berusaha berbuat sesuai dengan tuntunan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, waro, tawadu, dan zuhud. Semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sahabat yang tergolong sufi di abad pertama, yaitu ada dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Amr, dan lain sebagainya. Adapun menurut catatan sejarah, sahabat Nabi yang pertama kali memfilsafatkan ibadah dan menjadikan ibadah sebagai satu tarekat yang khusus itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Beliau yang pertama kali menyampaikan ilmu-ilmu yang kemudian kita kenal dengan tasawuf. Beliau juga membuka tasawuf. Penekanan ajaran tasawuf pada periode ini yaitu adalah hidup yang zuhud, yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun tokoh-tokohnya pada periode ini yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, ya tadi Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'id bin Amr, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian pada periode ketiga, pada periode ketiga yaitu pada masa tabi'in. Para sufi dari kalangan tabi'in ini adalah murid-murid dari para sahabat Nabi. Di antara tabi'in yang sering dianggap sebagai peletak dasar ajaran tasawuf yaitu adalah Hasan al-Basri yang merupakan murid terdekat dari Huzaifah bin Al-Yaman yang pandangannya itu berpegang teguh pada zuhud, roja, dan khauf. Selanjutnya yaitu ada Rabi'ah al-Adawiyah yang berpandangan tasawufnya dikenal dengan konsep cinta murni kepada Allah. Selain mereka berdua juga pada masa tabi'in ini tokoh-tokohnya antara lain ada Ibrahim bin Adam, Sufyan bin Sa'id, As-Sawri, Sufyan bin Sa'id As-Sawri, Daud At-Ta'i, Malik bin Dinar, Sabit Al-Banani, Ayub Asy-Syakhtayani, Muhammad bin Wasi, dan lain sebagainya. Di masa tabi'in ini sudah mulai diajarkan tasawuf dalam bentuk disiplin ilmu. Kemudian penekanan ajaran pada periode ini yaitu adalah zuhud, roja, khauf, dan mahabbah yang berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan tradisi para sahabat. Nah, periode terakhir yaitu adalah periode penyebaran tasawuf. Pada masa perkembangan tasawuf yang dibilang cukup pesat pada masa ini ya, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu. Sehingga mereka membaginya ke dalam 3 macam, yaitu ada tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Nah, pada masa ini juga tasawuf sudah mulai mengembangkan sayapnya keluar tanah Arab, yaitu seperti Iran, India, Afrika, dan juga lain sebagainya. Ditandai dengan tumbuhnya tarekat-tarekat yang masuknya pengaruh filsafat dan syiah ke dalam konsep tasawuf. Adapun tokoh pada periode ini yaitu ada Ma'ruf al-Karki, Abu Sulaiman Ad-Darani, Haris bin Muhasibi, Abu Hasan Sirri As-Sakti, dan lain-lain. Selanjutnya, di next, kemudian ada ruang lingkup tasawuf. Pembahasan ilmu tasawuf secara garis besar terbagi menjadi 2 wilayah. Wilayah pertama adalah wilayah usaha hamba dalam membersihkan hati dan penyakit-penyakit hati dan dosa, serta usaha menghiasi batin dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Melalui zikir kepada asma-asmanya. Keduanya ini masuk ke dalam proses makasib, yaitu usaha atau ikhtiar. Adapun wilayah kedua yaitu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya sebagai bukti penerimaan makasib hamba dan merupakan karunia Allah. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, usaha atau makasib.
Dalam memasuki wilayah makasib, seorang harus menempuh 2 proses yang dengan konsisten di bawah bimbingan mursyid, yaitu ada mujahadah an-nafs, yang berarti mendidik hawa nafsu, dan riyadhah ruhiyah, yaitu melatih jiwa. Terdapat dalam Quran surah Asy-Syams ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya adalah maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia diberikan 2 potensi yang seimbang, yaitu berupa hawa nafsu dan hati. Hawa nafsu itu adalah bisikan negatif yang mengarah kepada dimensi biologis, sedangkan hati adalah media datangnya dorongan positif yang mengarah kepada dimensi rohani. Kemudian selanjutnya yaitu ada anugerah ilahiyah atau mawahib. Nah, mawahib ini menurut ahli-ahli tasawuf diartikan dengan anugerah yang masuk ke dalam hati tanpa ada kasab atau usaha, berupa keterbukaan rahasia-rahasia zat dan cahaya-cahayanya. Nah, dari definisi mawahib tersebut diartikan sebagai anugerah Allah yang datang tanpa adanya usaha. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat teliti akan usaha dan kondisi hati hambanya, menjadikan hambanya tersebut layak mendapat anugerah yang teramat besar dan agung nilainya. Anugerah tersebut tetap dimulai dari diri hamba itu sendiri dengan adanya anugerah karena adanya inventasi upaya sekecil apapun. Mawahib itu sendiri kedudukannya sebagai motivasi, kabar gembira, dan kekuatan bagi hamba yang terus istiqomah dalam makomatnya, bahkan lebih ditingkatkan kualitasnya. Mawahib juga bersifat sementara, karena mawahib sebagai kabar gembira ketika hamba tertimpa ujian yang berat, sehingga semangat kembali berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, yang hanya dilakukan oleh Nabi saja 1 kali, menunjukkan bahwa mawahib ini bersifat tidak tetap atau sementara. Selanjutnya yaitu ada objek ilmu tasawuf. Bisa di next, yang akan dilanjutkan oleh Mas Syrifah. Kepada Mas Syrifah disilahkan. Selanjutnya, objek tasawuf. Tasawuf adalah aspek rohani dalam Islam. Cara mendekatinya pun harus dengan pendekatan rohaniyah. Di antara unsur rohani yang terdapat pada diri manusia adalah ruh. Terkait dengan ini ada 3 unsur dalam diri manusia, yaitu ruh, akal, dan jasad. Kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia memiliki unsur ruh ilahi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ruh ilahi ini yang menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani, di mana kecondongan ini juga dimiliki oleh semua manusia dalam setiap agama, karena perasaan itu merupakan fitrah manusia. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian tasawuf adalah jiwa manusia. Tasawuf membahas tentang sikap jiwa manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikapnya dalam berhubungan dengan sesama makhluk. Dalam hal ini, tasawuf bertugas membersihkan hati itu dari sifat-sifat buruk dan tercela. Dalam kaitan hubungan tersebut, bila hati sudah suci dan bersih dari kotoran-kotoran, niscaya kehidupan ini akan menjadi baik dan harmoni. Kehidupan akan terjamin secara stabil. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW.
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Artinya, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik-baiklah seluruh tubuhnya, dan apabila segumpal darah itu buruk, buruk juga tubuh seluruhnya. Segumpal darah tersebut adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tujuan tasawuf. Yang pertama, melakukan pembinaan aspek moral fisik. Aspek ini berusaha mewujudkan keadilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan, dan pengandilan hawa nafsu sehingga manusia konsisten kepada keluruhan moral. Yang kedua, meraih ma'rifatullah melalui penyingkapan langsung atau metode kashf al-hijab. Yang ketiga, membahas bagaimana sistem pengenalan dan pendekatan diri kepada Allah mengenai makna dekat dengan Tuhan. Terdapat 3 tafsirannya ini: dekat dengan dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam hati. Yang kedua, dekat dalam arti berjumpa dengannya sehingga terjadi komunikasi. Yang ketiga, dekat dalam arti penyatuan makhluk dan kholik sehingga yang terjadi adalah menolong antara makhluk yang menyatu dalam iradahnya. Yang terakhir, untuk berada sedekat mungkin dengan Allah SWT sehingga tercapai persatuan. Ini memberikan isyarat bahwa tasawuf mengiring manusia, khususnya para penempuh jalan sufian, kepada profesi yang dekat dengan Allah. Selanjutnya, model penelitian tasawuf. Di dalam tasawuf, seseorang dibina secara intensif tentang cara-cara agar seseorang selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Terdapat hubungan yang erat antara akidah, syariah, dan akhlak. Berkenaan dengan ini, telah bermunculan para peneliti yang mengkonsentrasikan kajiannya pada masalah tasawuf yang mendorong timbulnya kajian dan penelitian di bidang tasawuf. Berbagai bentuk dan model penelitian tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, model Harun Nasution, pendekatan tematik. Hasil penelitiannya dalam bidang tasawuf ia tuangkan antara lain dalam bukunya yang berjudul Falsafat dan Mistisisme dalam Islam yang diterbitkan oleh Burhan Bintang Jakarta, terbitan pertama tahun 1973. Penelitian yang dilakukan Harun Nasution pada bidang tasawuf ini mengambil pendekatan tematik. Yang kedua ada model Mustafa Zohri, pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif menggali ajaran tasawuf dari berbagai literatur ilmu tasawuf. Dan penelitian ini menekankan pada ajaran yang terdapat dalam tasawuf berdasarkan literatur yang ditulis oleh para ulama dengan mencari sandaran dari Al-Quran dan hadis. Seperti yang dilakukan oleh Mustafa Zohri, karyanya yang berjudul Kunci Memahami Ilmu Tasawuf dengan menggali dari berbagai sumber yang membahas tentang ajaran-ajaran tasawuf. Selanjutnya ada model Kausar Azari Nur, pendekatan tokoh. Pendekatan yang dilakukan dengan studi tokoh seperti yang dilakukan oleh dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kausar Az-Zohri, Ibnu Arabi Wahdar Al-Wujud. Dalam perdebatan, penelitian cukup menarik karena dilihat dari pemahaman yang dibawakannya Wahdat Al-Wujud yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama karena paham tersebut membawa paham reinkarnasi atau paham serba Tuhan, yakni Tuhan menjelma dalam berbagai ciptaannya sehingga mengganggu zat Tuhan. Ya. Maaf Bapak, sebelumnya ini kesimpulannya langsung dibacakan saja atau gimana ya Pak? Langsung dibacakan aja. Baik Pak. Baik, kesimpulan dari pembahasan kajian ilmu tasawuf ini yaitu tasawuf merupakan suatu perjalanan spiritual yang mengarah kepada kedekatan dengan Sang Pencipta lewat serangkaian proses latihan serta perjuangan batiniah dengan meninggalkan seluruh bentuk kesenangan duniawi yang melampaui batas.
rayuan hawa nafsu yang menghinakan, bisikan setan yang menyesatkan, dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meninggikan rasa taat, tunduk, dan patuh kepadanya, serta menghiasinya dengan perbuatan-perbuatan mulia guna mensucikan jiwa. Adapun karakteristik dari dari tasawuf itu ada 3, ada tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Kemudian sejarah perkembangan tasawuf terdapat 4 periode, yaitu ada periode masa Rasulullah, periode masa sahabat, periode masa tabi'in, dan periode penyebaran tasawuf. Adapun ruang lingkup tasawuf secara garis besar yaitu ada 2, yaitu makasib atau usaha dan mawahib atau anugerah ilahi. Objek kajian tasawuf itu sendiri yaitu adalah jiwa manusia dan juga hati. Tasawuf membahas tentang sikap jiwa manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama makhluk. Tasawuf juga bertugas membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Tujuan tasawuf yang pokok adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan jiwa manusia agar bahagia di dunia maupun di akhirat. Adapun model-model dari model-model penelitian dalam ilmu tasawuf yaitu ada model Said Hussein Nasr, yaitu metode tematik, ada model Mustafa Zahri, yaitu pendekatan eksploratif, ada metode Kautsar Zahri Nur, yaitu pendekatan tokoh, kemudian ada model Harun Nasution, yaitu pendekatan tematik, dan terakhir ada model A.J. Arbery, yaitu pendekatan kesejahteraan. Mungkin cukup sekian pemaparan pembahasan kajian ilmu tasawuf dari kami. Baik, sekarang akan dibuka sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya atau menambahkan atau menyanggah dipersilahkan. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin meminta penjelasan yang kurang dipahami? Makalah izin bertanya. Iya, dipersilakan Jeli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang karakteristik tasawuf. Kan ada 3 ya, tasawuf akhlaki, tasawuf amali, sama tasawuf falsafi. Nah, saya masih kurang paham di tasawuf falsafi. Di sini kan dijelaskan tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauq. Maksudnya apa ya dari kata tersebut? Itu aja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Jeli atas pertanyaannya. Yuk, yang lain. Pematerinya bisa menjawab terlebih dahulu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jelita mengenai tasawuf falsafi.
Dari yang kami baca, kan di sini pengertian tasawuf falsafi itu adalah sebuah aliran yang menggabungkan antara visi mistik dan visi rasional. Tasawuf ini juga merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh yang diungkapkan dalam bahasa filosofis. Sedangkan istilahnya itu jadi tasawuf falsafi adalah kajian terhadap Tuhan, manusia, dan sebagainya yang menggunakan metode rasio atau akal. Jadi falsafi ini yaitu fokus pada metode rasio dan juga akal. Dan terkesan juga tasawuf falsafi ini tidak terlalu jelas ya, tidak begitu jelas karena istilah-istilah yang diungkapkan oleh tokoh-tokohnya ini kurang dapat dipahami secara jelas gitu. Karena kan tokoh-tokoh falsafi, tokoh-tokoh tasawuf falsafi yaitu menggunakan ilmu-ilmu filsafat. Seperti ada filsafat barat atau Yunani kuno, filsafat Islam juga, dan lain-lainnya. Nah, tasawuf falsafi ini juga objek dari kajian tasawuf falsafi ini yaitu ada latihan yang bersifat kebatinan atau ruhaniyah yang menggunakan dengan rasa, intuisi, dan introspeksi diri dengan tingkatan makom. Kemudian juga ada kajian tentang hakikat dari sifat-sifat Tuhan, malaikat, wahyu, kenabian, ruh, dan juga lain sebagainya. Terus ada peristiwa yang luar, yaitu kejadian yang terdapat di alam atau kosmos yang mempengaruhi kekeramatan. Kemudian ada pengungkapan teori istilah yang filosofis. Jadi intinya yaitu ciri dari tasawuf falsafi itu menggabungkan pemikiran atau rasional dengan perasaan. Jadi digabungin antara perasaan dan juga pemikiran. Jadi jelita tasawuf falsafi ini adalah metode yang menggunakan rasio dan juga akal yang digabungkan dengan perasaan, kayak gitu intinya. Kurang lebih yang kami pahami seperti itu. Bagaimana Jelita? Iya. Terima kasih Pak Kala. Iya Jelita. Pemakala izin bertanya dong. Iya, dipersilakan Kurnia. Nih, di bagian D itu objek tasawuf. Kan di sini ada ruh ilahi ini menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani di mana kecondongan ini juga dimiliki oleh semua manusia dalam setiap agama karena perasaan itu merupakan fitrah manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, apakah semua agama itu punya ajaran tasawuf? Iya.
Ya, terima Terima kasih kasih. Kurnia atas pertanyaannya. Iya.
Ayo silahkan yang lain. Itu sudah dijawab semua. Belum, Bapak. Satu lagi pertanyaan dari Kurnia. Yang mana? Kurnia itu inti dari pertanyaan Kurnia itu pertanyaan Kurnia itu yang di objek ilmu tasawuf, di makalahnya kan terdapat ruh ilahi ini menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani, di mana kecondongannya ini juga dimiliki oleh semua manusia dalam setiap agama karena perasaan. Karena itu merupakan fitrah dari manusia. Pertanyaan Kurnia yaitu apakah semua agama mengajarkan mengenai ilmu tasawuf juga? Seperti itu ya, Kurnia? Iya, Nadra, benar. Kalau yang dari kami baca-baca, setahu kami juga iya, di agama-agama lain juga terdapat, tetapi mungkin lebih dikenal seperti istilah filsafatnya kali ya. Mungkin mereka itu tidak mengenal istilah tasawuf, tapi ada ilmu rohani kayak gitu ya? Iya, di setiap agama juga ada, tapi mungkin ya bukan disebut dengan ilmu tasawuf. Tetapi kami juga sempat baca, ada juga mengenai sejarah lahirnya tasawuf itu, ada beberapa orientalis yang berpendapat bahwa tasawuf Islam juga lahir bukan hanya bersumber dari Islam itu sendiri, tetapi juga dari luar Islam, yaitu bersumber dari seperti tradisi mistis Kristen atau India seperti itu. Tapi pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan juga karena tidak ada bukti yang cukup kuat seperti itu. Jadi di agama lain juga ada seperti tasawuf, tapi namanya bukan tasawuf, mungkin lebih ke filsafatnya. Yang kami tahu seperti itu, Kurnia. Ya, baik, Nadra. Terima kasih, Nadra. Iya, sama-sama, Kurnia. Cukup ya? Iya, Bapak. Ya.
Ya baik, sebentar ada apa yang akan saya komentari ya terkait dengan ini. Kemudian terkait dengan makalah, ya nanti pakai logo yang benar ya, makalah. Iya Oke, Bapak. silakan Baik. pakai. Iya. Itu kan identitas kampus Anda ya. Kalau Anda menggunakan logo yang salah, berarti bisa dianggap ini bukan. Ya, ini tidak sesuai dengan. Ini sudah yang versi yang lama ya. Oke. Ya. Ya, ada beberapa catatan ya. Ya. Untuk menjelaskan terkait dengan pengembangan tasawuf ini memang agak berat ya, karena ini menjadi salah satu isu yang krusial. Ya betul tadi terkait yang disampaikan, jadi ini merupakan salah satu pembahasan yang memang pada dasarnya ini merupakan ilmu yang ya bahkan sebagian menolak ya, mengatakan sebenarnya ini adalah ilmu. Tapi dalam bentuk praktek, selama dia manusia, konsep ini tetap ada ya. Karena selama dia manusia, karena memang manusia itu kan diberikan potensi ya. Jadi dengan atas dasar asumsi inilah, semua manusia bisa berpotensi untuk baik, bisa berpotensi untuk buruk ya. Jadi tidak ada yang membedakan, maka nanti di akhir itulah
kita akan diuji apakah kita su'ul khotimah atau husnul khotimah ya. Jadi konsep dasarnya sebenarnya seperti itu ya. Makanya disebutkan ya, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk ya. Jadi konsep dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi saya ingin mencoba untuk menjelaskan ada beberapa hal ya yang penting terkait dengan infiltrasi agama. Itu memang mulainya di abad keempat ya, keempat Hijriyah itu sudah mulai ya. Kalau teman-teman lihat nanti ada infiltrasi dari Yunani berupa filsafat masuk ke dalam Islam, ya kemudian ada berupa dari Kristen ya, kemudian ada dari Hindu, ada dari agama-agama yang lain ya. Kalau kita mau lihat. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di sini sebenarnya Anda hanya menjelaskan filsafat ya, bukan ilmu filsafat. Ya karena memang juga sebagian menolak mengatakan ini menjadi sebagai bagian daripada ilmu. Nah, biasanya tasawuf itu masuk dalam rangkaian yang disebut sebagai teologi ya. Secara khusus masuk di teologi atau pemikiran Islam ya. Jadi nanti kita akan coba menjelaskan relevansi apa sih teologi, apa sih kalam, apa sih tasawuf ya. Karena pada dasarnya untuk ya kalau dalam artian tasawuf itu adalah akhlak ya, sebenarnya sudah dijelaskan kemarin ya bahwasanya kalau yang dimaksudkan tasawuf adalah akhlak sebenarnya itu nggak jadi persoalan ya, nggak jadi persoalan karena memang dasarnya seperti itu ya. Cuma nanti di abad-abad selanjutnya ilmu ini berkembang dengan definisi yang lain ya. Bukan lagi sekedar akhlak, tapi sebenarnya larinya mendekati Tuhan dengan pendekatan-pendekatan batiniah atau mendekati Tuhan dengan pendekatan yang sebenarnya juga tidak dirujuk ke literatur asli atau di zaman Nabi itu juga sebenarnya itu ya, sehingga disinilah tadi di poin ini menjadi krusial. Kalau untuk masa tabi'in dan masa-masa yang awal itu sebenarnya memang konsep ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru, konsep-konsep kita diajarkan untuk ridho, untuk zuhud, diajarkan untuk tidak cinta dunia, kan memang konsep dasarnya seperti itu ya dalam ajaran Islam, karena memang kita adalah hanya hidup sementara di dunia ini ya. Ya kalau di dalam hadis disebutkan dengan jelas ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abini sabilin ya. Jadilah engkau di dunia seperti pengelana ya. Jadi memang konsep-konsep dasar itu yang disebutkan, dan juga terkait dengan pengertian zuhud sebenarnya bukan berarti tidak kaya ya. Kalau dalam konsep yang di awal-awal abad yang pertama ya. Jadi kita kaya bukan berarti kita tidak bisa zuhud ya, tapi artinya kita tidak memasukkan dunia dalam hati kita ya. Konsep dasarnya sebenarnya seperti itu. Jadi dengan konsep-konsep awal di abad awal ini itu tidak jadi persoalan ya. Makanya isu-isu yang dibahas lebih banyak ke tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Kenapa? Karena kalau hati kita suci, ya teman-teman sekalian, karena memang kan disebutkan ya, illa man atallaha biqalbin salim misalnya ya. Ya kalau hati kita suci, ya maka mungkin yang kita minta itu cuma mati ya. Tapi karena hati kita masih ada nafsu, masih ada ambisi, masih ada itu ya mungkin masih kita memikirkan kehidupan duniawi ya. Tapi kalau kita sudah betul-betul itu ya mungkin kita tidak mau hidup di dunia ini lagi ya. Kalau sudah betul-betul itu ya konsep dasar ya, makanya disebutkan ya qad aflaha man zakkaha ya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, betul-betul ikhlas ya. Ini konsep yang pertama yang kalau kita lihat di makalah inilah yang dijelaskan di periode yang pertama ya. Tapi untuk periode selanjutnya, nah inilah filsafat dan pemikiran Islam karena sudah banyak terkontaminasi, akhirnya nuansa-nuansa filsafat itu sudah agak bergeser ke istilah-istilah yang lebih formal ya. Ya kalau kita mengatakan akhlak, penyucian jiwa, ulama-ulama yang lain juga sebenarnya sudah menulis ya. Bahkan itu masuk dalam kitab fikih misalnya, masuk dalam kitabul adab ya, masuk dalam kitab akhlak ya. Ya mau disebut dia tasawuf atau tidak itu sebenarnya cuma sekedar istilah ya. Kalau kita lihat ya misalnya dalam konsep yang lebih umum ya, kalau kita misalnya
secara umum belajar terkait dengan pemikiran Islam, ya maka pemikiran Islam itu sebenarnya boleh dikategorisasi tasawuf masuk dalam bagian-bagian itu ya. Kalau kita lihat misalnya kurikulum di UIN, ya paling pertama untuk belajar misalnya Islamic Talk ya, pemikiran Islam kita belajar apa sih Khawarij, apa sih Murji'ah, Mu'tazilah ya, kemudian kita belajar Asy'ari, Maturidiyah, Salafi ya, kemudian kita Syiah, ya baru setelah itu kita masuk di filsafat Islam, misalnya Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, ya kemudian serangan terhadap Al-Ghazali, kemudian respon Ibnu Rushd. Nah, baru setelah itu masuk di tasawuf, maqamat, ahwal, zuhud, mahabbah, ma'rifah, fana, baqa, ittihad, ya hulul, wahda al-wujud, ya syuhud, insan kamil, baru masuk di tarekat ya. Konsep dasarnya sebenarnya seperti itu ya, masih dikategorikan sebagai sebagai istilah-istilah yang ini ya. Jadi kalau konsep yang sudah ya kepada ittihad, hulul, kemudian mahabbah, ya itu juga masuk. Nah, konsep sekarang yang disebut sebagai tasawuf sebenarnya mengarah ke situ ya. Nah, konsep-konsep yang baru itulah sebenarnya yang dianggap krusial ya, teman-teman sekalian, karena dianggap ini adalah hasil dari infiltrasi, hasil dari dari elaborasi atau dialektika ya, proses yang panjang untuk mencari Tuhan ya, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yang tentu kalau kita merujuk ke teks-teks hadis itu ditemukan ternyata agak berbeda ya. Nah, itulah yang terjadi perdebatan mendasar kenapa misalnya tasawuf ini menjadi isu yang sensitif ya. Kalau hanya membahas tasawuf dari isu-isu akhlak itu nggak ada persoalan ya. Tapi kalau sudah membahas di isu-isu ittihad, hulul, kenapa? Karena konsep dasarnya itu sebenarnya gabungan ya, agak berbeda dengan konsep misalnya apakah Nabi Muhammad bisa hadir atau tidak ya. Apakah dia ya konsep-konsep fana, baqa, ittihad, hulul itulah ya sebagai sebuah keilmuan. Tapi kalau sebagai keilmuan ya nggak ada masalah ya kita pelajari karena memang itu menjadi bagian basic ya atau masuk dalam rumpun ilmu yang terakhir. Nah, setelah Dirasah Islamiyah 1 ulumul Quran, 2 hadis, 3 hukum Islam. Nah, 3 ini biasanya terkompilasi menjadi itu ya, menjadi bagian teologi filsafatnya. Ya. Sebelum itu kita coba ya, saya jelaskan sedikit. Bentar. Iya. Ya, saya ingin mencoba menjelaskan apa sih relevansi ya, relevansi teologi Islam, filsafat dan tasawuf ya. Makanya biasanya filsafat-filsafat yang lebih banyak menggunakan pendekatan batiniah, pendekatan-pendekatan yang tidak ada dalam teks, maka epistemologinya akan mengarah ke filsafat ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena argumentasi yang mengatakan misalnya Nur Muhammad menjelaskan kita ini akan dibangun di atas argumentasi filsafat ya. Kalau misalnya tidak menemukan sumber rujukan. Oleh karena itu penting untuk menjelaskan relevansi antara teologi, filsafat sama tasawuf ya. Relevansi itu apa sih yang akan kita bahas ya, setidaknya apa persamaan, apa perbedaan, kemudian apa titik singgung ya. Nah, yang pertama, teologi Islam, filsafat, tasawuf pada dasarnya mempunyai kemiripan objek ya. Objek kajian teologi Islam adalah ketuhanan ya. Ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya ya. Ini menjadi titik singgung yang pertama ya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan ya, di samping masalah alam, manusia dan segala sesuatu yang ada ya. Ya, jadi filsafat itu lebih umum karena berbicara tentang Tuhan, alam, tapi salah satunya juga berbicara menjelaskan tentang Tuhan ya. Kalau teologi memang lebih spesifik menjelaskan tentang Tuhan. Sementara objek kajian tasawuf ada Tuhan ya. Tuhan yaitu upaya pendekatan terhadap dirinya ya. Ya, jadi sebenarnya ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya.
Jadi konsep-konsep ini yang lebih spesifik lagi yang dibahas dalam kajian tasawuf ya. Jadi konsep upaya pendekatan ya terhadap Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari segi objek ya, ketiga ilmu itu membahas masalah yang sama, yaitu berkaitan dengan ketuhanan ya. Kemudian argumentasi filsafat sebagaimana teologi Islam dibangun di atas dugaan ya. Nah, ini yang menjadi penting. Dibangun di atas logika, oleh karena itu hasil kajian bersifat spekulatif ya. Dugaan yang tak dapat dibuktikan secara empiris, riset, dan eksperimental ya. Jadi kalau kita menggunakan istilah filsafat, tapi kalau kita menggunakan istilah teologi maka dibangun di atas keimanan ya. Keimanan ini istilah saja ya. Kalau yang spekulatif karena memang tidak bisa dibuktikan secara empirik ya. Tapi kalau yang lain itu yang disebut sebagai keimanan ya. Kerelatifan hasil karya logika ya menyebabkan ragam kebenaran yang itu ya, sehingga memang kebenarannya sangat relatif ya karena dibangun di atas dasar logika. Nah, kemudian baik teologi Islam, filsafat maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu terkait dengan kebenaran ya. Nah, ini yang menjadi penting. Teologi Islam dengan metodenya sendiri berusaha mencari kebenaran tentang Tuhan yang berkaitan dengannya ya. Filsafat dengan wataknya sendiri ya juga berusaha menghampiri kebenaran baik tentang alam manusia yang belum atau tidak dijangkau oleh pengetahuan karena berada di luar nalar jangkauan tentang Tuhan ya. Sementara tasawuf juga dengan metodenya yang tipikal ya berusaha menghampiri kebenaran yang berkaitan dengan perjalanan spiritual mencapai Tuhan ya. Jadi konsep-konsep ini yang disebutkan ya, sehingga nanti juga tidak akan bisa lepas dari ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu sebenarnya bahasa lain ya dari filsafat Islam, karena menggunakan dasar logika untuk mencari pembenaran terkait dengan Tuhan ya. Maka sebagian menolak, mengatakan kenapa sih keimanan harus dibuktikan di atas dasar logika ya. Nah, apa perbedaan mendasar dari ketiganya ya? Perbedaan mendasar terletak pada aspek metodologi ya. Teologi Islam sebagai ilmu yang menggunakan logika ya, di samping menggunakan argumentasi nakliyah untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama ya. Nah, itu yang biasa disebut sebagai teologi Islam yang sampak nilai-nilai apologi ya. Maksudnya apologi itu adalah argumentasi yang dibangun untuk mempertahankan keimanan atau keyakinan kita ya. Ini istilah agama. Kemudian juga pada dasarnya ilmu teologi juga menggunakan dialektika ya, istilah-istilah yang biasa disebut juga dialog keagamaan sebagai sebuah dialog keagamaan. Teologi Islam berisi keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumentasi rasional ya. Nah, ini kata kuncinya. Ya, sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwasanya ilmu ini berisi keyakinan kebenaran, praktek pelaksanaan ajaran agama serta pengalaman agama yang dijelaskan dengan pendekatan rasional ya. Nah, ini yang biasa kita sebut sebagai pendekatan teologi. Sementara itu, ya filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional ya. Filsafat menghampiri kebenaran dengan menuangkan ya, menggambarkan atau menjelaskan akal budi sebagai sebagai sesuatu yang mengakar ya, kemudian menyeluruh, kemudian sesuatu yang universal ya, tidak merasa terikat oleh ikatan apapun ya, kecuali ikatan terkait dengan ikatan logika ya. Jadi ini terkait dengan kebenaran filsafat ya. Kemudian kebenaran ya, keragaman kebenaran yang dihasilkan oleh kerja logika ya dalam filsafat dikenal sebagai sesuatu yang disebut sebagai kebenaran korespondensi ya. Dalam pandangan korespondensi, kebenaran adalah pensesuaian ya antar pernyataan fakta dan data itu sendiri ya. Dengan bahasa yang sederhana, kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang ada dalam rasio dengan kebenaran di alam nyata ya. Nah, oleh karena itu
dalam filsafat juga dikenal ya banyak istilah kebenaran ya, kebenaran kesesuaian antar pertimbangan, kemudian ada juga kebenaran pragmatik ya. Nah, yang menarik adalah adapun tasawuf ya adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio ya. Ya ini yang menjadi jadi lebih menekankan rasa daripada rasio ya. Tentu yang saya maksud tadi yang berkaitan dengan bukan praktek akhlaknya ya, walaupun juga didasarkan ke situ, tapi lebih ke yang sudah menjadi konsep ya, misalnya konsep-konsep tasawuf sampai kepada tarekat itu sebenarnya dianggap lebih banyak pendekatan rasa daripada rasio ya. Nah ini di konsep seperti itu. Oleh sebab itu filsafat dan tasawuf sangat distinktif ya. Ada perbedaan sebagai sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa ya. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif ya, yaitu sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang ya. Itulah sebabnya bahasa tasawuf sering ya tampak aneh dan ya sering tampak aneh bila dilihat dari kacamata rasional ya. Ini konsep ya, konsep dasar ya, karena pengalaman sangat sulit untuk dibahasakan ya. Ini yang menjadi dasar. Pengalaman rasa lebih mudah dirasakan langsung oleh yang ini ya, ingin memperoleh kebenaran ya. Kemudian dilihat dari aksiologi ya, dilihat dari aspek aksiologi, teologi berperan ya sebagai ilmu yang mengajak orang untuk ini ya, berpikir rasio mengenal Tuhan. Adapun filsafat lebih berperan sebagai ilmu yang mengajak kepada orang untuk mempunyai rasio untuk mengenal Tuhan ya, lebih bebas. Sedangkan tasawuf itu berperan sebagai ilmu yang memberi kepuasan kepada orang yang telah melepaskan rasionya secara bebas karena tidak memperoleh apa yang dicarinya ya. Sehingga biasanya filsafat tasawuf itu biasa dianggap sebagai ujung dari ilmu ya. Ada juga mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan akal ya tidak sampai ya. Ya seperti misalnya Pak Harun Nasution ya, yang dianggap sebagai pemikir Islam, tapi di akhir hayatnya beliau di akhir hayatnya ya, di akhir fase kehidupan beliau ya, beliau malah itu ya tinggal di masjid ya, kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Tapi pas di puncak-puncaknya beliau terkenal pemikir ya, pemikir Islam, karena memang dianggap di konsep itu ya. Kalau misalnya kita, karena kalau hanya mengandalkan akal itu kadang tidak ketemu ya, sehingga kembali ya, kalau tidak bisa kembali ke filsafat ya akan kembali ke tasawuf. Nah kemudian di mana sih titik singgungnya antara teologi dan ilmu tasawuf ya? Teologi Islam merupakan disiplin ilmu keislaman yang mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan Tuhan. Ya, persoalan-persoalan kalam ini mengarah ke pembicaraan tentang dasar-dasar ya, baik yang rasional maupun nakliyah ya. Kalau yang rasional biasanya lebih cenderung berpikir filosofis ya, menggunakan metode-metode yang lain. Bisa juga berupa argumentasi dalil Al-Quran, hadis ya, sedangkan ya dalam ilmu ini ya, inilah yang biasa disebut sebagai bagian daripada ilmu tauhid ya, atau ilmu akidah ya. Kalau dalam ya, sehingga ilmu kalam biasanya terkesan ya, ilmu kalam terkesan tidak menyentuh ya, tidak menyentuh rasa rohaniah ya, tidak terkait dengan sifat-sifat Tuhan ya, misalnya mendengar, melihat ya, sehingga ilmu itu ya dianggap seperti misalnya ilmu kalam dan ilmu tauhid tidak menjelaskan bagaimanakah seseorang hamba dapat merasakan ya, bagaimana seorang hamba dapat merasakan langsung bahwasanya Allah dapat mendengar, dapat melihat ya, bagaimana pula misalnya perasaan hati seseorang ketika membaca Al-Quran ya, bagaimana seseorang merasa ya bahwa segala sesuatu tercipta merupakan pengaruh dari kekuasaan Allah ya. Jadi ini memang lebih banyak ke pendekatan batiniah atau pendekatan rasa, kalau yang satunya pendekatan rasio ya. Kemudian yang jadi persoalan, pertanyaan yang kadang sulit dijawab ya, apabila hanya melandaskan diri pada ilmu tauhid dan ilmu kalam ya, maka jatuhnya hanya masuk ke pemikiran ya, tidak menyentuh rasa.
Ya, sehingga biasanya tentang penghayatan sampai ke jiwa itulah yang biasanya dibahas dalam kajian-kajian tasawuf ya. Disiplin inilah yang membahas bagaimana merasakan nilai-nilai akidah ya, memperhatikan persoalan rasa ya. Kemudian tidak saja memasukkan lingkup yang sunnah ya, tapi justru ya, contoh misalnya pada ilmu kalam ditemukan pembahasan tentang iman ya, kekufuran, manifestasi serta kemunafikan dan batas-batasannya ya. Sedangkan dalam ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan, merasakan ketentraman ya, serta upaya menyelamatkan dari kemunafikan ya. Ya, ini perbedaan mendasar ya dalam kaitan dengan ilmu kalam ya. Ilmu tasawuf berfungsi sebagai pemberi warna ya. Sehingga memang selain itu ya, ilmu tasawuf mempunyai fungsi sebagai pemberi kesadaran rohania ya terkait dengan perbedaan terkait dengan ilmu kalam ya. Sehingga disinilah ilmu tasawuf memberi muatan yang lebih lebih tinggi karena dia memang menyentuhnya hati ya. Kalau yang ilmu-ilmu lain atau ilmu itu lebih banyak menyentuh ke rasio ya. Sehingga kalau kita lihat teologi Islam itu memang memiliki relevansi ya dengan filsafat, teologi dan kalam ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan, apalagi kalau sudah tadi seperti itu ya, sudah menggabungkan misalnya filsafat, tasawuf itu ya, cuma yang banyak dipermasalahkan tadi sebenarnya di konsep itu ya. Bukan akhlaknya, bukan penyucian jiwa, tapi sudah masuk misalnya konsep mahabbah, konsep hulul, konsep tarekat, konsep itu karena dianggap juga terlalu berlebihan ya, terlalu mengedepankan rasa daripada itu ya. Ya makanya kalau kita misalnya tekstual ya, atau misalnya muhadisin, orang hadis ya agak keberatan. Kenapa misalnya mengatakan apakah mimpi ya, apakah mimpi atau hati dapat digunakan sebagai jalur periwayatan ya. Ya misalnya ya, makanya kalau kita misalnya melihat hadis, apakah mimpi dengan Nabi SAW setelah beliau wafat itu yang diucapkan menjadi hadis atau tidak misalnya ya. Sebagian mengatakan itu sudah tidak menjadi hadis ya, karena syariat sudah ditutup. Kurang lebih perdebatan klasiknya sebenarnya di konsep-konsep itu ya, diriwayatkan dari hati ya, kemudian ya dari mimpi, dari hal-hal itu sebenarnya yang jadi krusial ya isu-isu. Tapi kalau hanya menyangkut terkait akhlak, penyucian jiwa ya, karena kalau teman-teman sekalian baca lebih mendetail ya, lebih mendetail apa sih konsep insan kamil, apa sih konsep mahabbah, apa sih konsep ittihad, apa sih konsep hulul ya. Nah ini baru induknya ya. Nanti kalau teman-teman sekalian ke tarekat lebih spesifik itu lebih operasional lagi ya, tapi konsep-konsep dasar yang selama sebenarnya tidak itu ya, cuma konsep-konsep misalnya mengatakan kita ini bagian daripada Tuhan, kemudian terkait dengan masalah-masalah yang sensitif ya, terkait dengan asma wa sifat, nama Tuhan, nama ini ya, maka perdebatan ini memang perdebatan yang tidak akan sampai pernah habis ya, karena terkait memperbincangkan terkait sesuatu yang memang sesuatu yang abstrak ya teman-teman sekalian. Sehingga tiga komponen itu kalau kita melihat ya memang biasanya tidak terpisahkan ya kalau kita melihat di kajian-kajian Islam. Sehingga di sisi yang lain dia menjadi tokoh filsafat, di sisi yang lain dia menjadi tokoh tasawuf ya. Ya di sisi yang lain misalnya Al-Ghazali, kalau Al-Ghazali lebih ke ini ya, lebih ke akhlak biasa ya sebenarnya, lebih banyak ke penyucian jiwa. Tapi kalau yang sudah konsep-konsep itu sebenarnya banyak yang di itu ya. Tapi ala kulli hal sebagai pengetahuan akademik ya teman-teman sekalian punya kebebasan ya untuk melihat, mencermati ya kalau kita menggunakan perasaan rasional ya. Tapi kalau teman-teman sekalian menggunakan rasa ya, saya sudah misalnya memilih ini ya silahkan saja karena itu sudah subjektivitas. Tapi kalau mempertimbangkan objektivitas ya silahkan saja ya, karena memang konsepnya seperti itu. Ini untuk menggambarkan ya, untuk menjernihkan pikiran teman-teman sekalian. Kalau terkait dengan pemikiran kalam teologi itu memang agak rumit ya, komprehensif, karena sudah tercampur, sudah ada yang menolak, bahkan
seperti Ibnu Taimiyah misalnya menolak adanya filsafat Islam ya. Kenapa? Dengan asumsi dasar ya Islam ini sudah sempurna ya. Kenapa sih harus ada infiltrasi dari kelompok-kelompok yang lain ya? Ya, misalnya dalam hadis ya, malam yataghanna bil Quran ya. Ya, ada yang mengatakan melakukan, ada juga mengatakan gonna itu maksudnya cukup ya. Tidak. Apakah Anda tidak merasa cukup dengan Al-Quran? Kira-kira begitu ya, sehingga memang argumentasi antara menerima dan menolak ini menjadi sesuatu yang diperdebatkan ya. Kalau terkait, kalau untuk dirasa Islamiyah 1, 2, 3, saya kira tidak terlalu banyak ya. Kita semua sama ya, apalagi kalau Sunni kan. Cuma yang di keempat ini, yang tadi sudah melenceng ke filsafat, ke tasawuf yang konsep-konsep yang di luar ini ya, yang banyak pendekatan batinianya, konsep-konsep itu kemudian di pemikiran kalam, teologi, filsafat Islam. Nah, di situ yang banyak itu ya, karena memang hanya mengandalkan rasio. Baik, saya kira seperti itu. Mohon maaf kalau kepanjangan, kalau ada yang didiskusikan nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Saya kira saya hanya sebagai pemantik ya, untuk memantik teman-teman sekalian untuk berpikir kritis, nasional, karena memang konsep dasarnya seperti itu ya. Sebagai sebuah ilmu itu juga diperoleh dari proses pemikiran ya, proses dialektika ya, kebenarannya juga kebenaran relatif ya. Untuk menentukan baik dan buruk, menentukan benar juga ya masih relatif ya. Kalau teman-teman mengedepankan rasa, tentu beda dengan mengedepankan rasio. Tentu juga kalau mengedepankan keyakinan ya, tentu hasilnya juga akan beda. Baik, mohon maaf ya lewat 5 menit. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Isman. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.